pada malam hari ini. Tapi sebelum kita memulai seminar malam hari ini, kami akan mendengarkan sambutan dari Bapak Pendeta Hani Layantara, Bapak Gembala dari GBI HFC. Mari kita beri tepuk tangan untuk Allah kita. Shalom, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Ini merupakan kesempatan yang sangat indah dan kesempatan yang sangat penting untuk kita boleh ada di dalam seminar ini, dan saya percaya bahwa seminar ini akan sangat-sangat memberkati sekali, karena inilah yang sebenarnya seminar yang dibutuhkan oleh kita sebagai orang-orang Kristen dalam menghadapi akan saksi Yehova yang sudah diizinkan secara resmi beredar di bumi Indonesia ini. Tentunya kita sebagai orang Kristen perlu dibekali dengan baik, khususnya sebagai para leaders, untuk supaya kita bisa membekali juga kalau kita adalah hamba Tuhan dan para penginjil dan orang-orang yang berkepentingan di dalam gereja, kita bisa menolong jemaat-jemaat kita, karena semakin gencarnya saksi Yehova itu mendatangi dan mentargetkan umat Kristiani untuk menjadi mangsa mereka, dan mereka sangat gencar sekali di dalam hal ini, termasuk juga dari beberapa dari jemaat saya sendiri juga didatangi oleh pihak-pihak dari saksi Yehova. Dan sementara itu saya rasa kemungkinan gereja terlalu sibuk dengan segala macam aktivitas yang ada, sehingga kurang bisa memberikan jawaban yang baik dan pas bagi mereka. Itu sebabnya seminar malam hari ini akan sangat membekali kita semua untuk kita mengerti mengenai saksi Yehova dan bagaimana menjawab mereka bila berjumpa dengan mereka. Kita mengucap syukur pada Tuhan bahwa hambanya Bapak Bambang Nursena dipakai Tuhan dan dibekali Tuhan dengan sangat luar biasa, sehingga bisa memberikan waktu yang sangat sibuk boleh ada bersama-sama kita semua. Jadi marilah kita pakai waktu ini dengan sebaik-baiknya. Saya dalam hal ini sangat gembira ketika Pak Bambang melalui beberapa temannya ketika menghubungi kami dan berbicara mengenai visi, mengenai apa yang penting ini, khususnya dari Ibu Susan. Saya berkata, kami mau dukung, Happy Family Center mau dukung supaya kita jangan gampang-gampangnya dihancurkan aja dan dikikis habis-habisan jemaat kita, tapi kita perlu dibekali. Itu sebabnya Bapak Ibu, kita bersyukur malam hari ini Pak Bambang boleh hadir dan memberkati semua kita. Saya rasa itu saja, saya mengucapkan selamat berseminar. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Untuk sambutan selanjutnya adalah dari Ketua Paguyuban Amin, Ibu Susan. Shalom. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah meresponi surat kami, juga mungkin melalui radio. Kami berterima kasih bahwa apa yang merupakan kerinduan saya dan Pak Bambang yang kami merindukan selama 1 tahun lebih ya, bagaimana harapan kami gereja-gereja maupun sekolah-sekolah Kristen untuk tanggap bahwa di akhir-akhir ini begitu banyak serangan baik dari pihak ajaran sesat, termasuk yang saksi Yehova dan juga agama seberang, sehingga program ini boleh terjadi oleh karena kemurahan Tuhan. Tetapi secara hati kecil saya merasa sedih Bapak Ibu, karena saya juga dengan susah payah sudah coba membagi sendiri, sampai-sampai suami saya bilang, Ketua Paguyuban Amin ngerangkap kurir ya. Karena saya berharap gereja-gereja benar-benar mau peduli ya dalam hal ini, di mana ini adalah sebuah hal yang kami harapkan, di mana akan jadi berkat buat gereja. Karena saya sendiri sebetulnya secara pribadi tidak ada kepentingan kecuali mengasihi jiwa-jiwa. Tetapi saya berharap pulang dari sini Bapak Ibu yang punya gembala,
beritahu mereka. Harapan dan doa saya, mungkin guru-guru agama untuk datang. Kami masih ada 7 kali kesempatan lagi, di mana kami merindukan bersatu untuk bersama-sama bergandengan tangan untuk melakukan hal-hal yang Tuhan Yesus inginkan ya. Kalau mereka begitu potensial datang ke rumah-rumah orang Kristen dengan seenaknya merebut jiwa-jiwa daripada domba-domba yang Bapak Ibu sudah susah payah untuk rawat ya. Apalagi itu dombanya Tuhan Yesus. Tetapi biarlah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, harapan saya ini baru pemula. Minggu depan pasti jauh lebih banyak. Amin. Dan yang kedua saya ingin berterima kasih. Jadi saya tadi sudah berterima kasih teman-teman yang dari berbagai pihak yang sudah hadir, termasuk beberapa gembala yang saya lihat dan saya kenal. Terima kasih untuk responnya. Dan yang kedua saya ingin sangat berterima kasih kepada Bapak Hani dan Ibu Agnes yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Dan ini rencana Tuhan, karena pertemuan kami juga tidak sengaja. Padahal Pak Hani adalah teman kuliah waktu di STII. Lama kami gak bertemu, tapi puji Tuhan lewat sebuah pertemuan akhirnya boleh mendapat pinjaman di tempat ini. Sekali lagi Bapak Ibu, Tuhan Yesus yang memberkati keluarga besar Heavy Family Center ya. Responnya luar biasa. Dan saya melihat antusias Bu Agnes dan yang sudah pinter sama Pak Hani yang sudah pinter, dokter juga dengan rendah hati mau ikut duduk. Bahkan kalau bebas boleh undang jemaat, saya percaya gedung ini tanpa orang lain sudah penuh. Tetapi puji Tuhan saya bilang sama Bu Agnes, Ibu tolong jangan dulu harapan saya hamba-hamba Tuhan yang saya undang. Dan bahkan ada beberapa orang telepon saya bilang, Bapak Ibu hamba Tuhan atau bukan? Kalau bukan datang aja ke satunya, saya bilang. Saya sangat berharap hamba-hamba Tuhan tuh muncul di sini. Tapi rupanya hamba Tuhannya masih tidur atau sibuk lain. Tapi saya tetap percaya Bapak Ibu ya minggu depan hadir ya. Oleh sebab itu sekali lagi apa yang dilakukan Bu Agnes dan Pak Hani saya sangat berterima kasih. Dan saya tahu ini adalah rencana Tuhan untuk gereja ini diberkati ya khususnya. Saya percaya karena pengerjaannya luar biasa banyaknya ya. Dan sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu hal sebelum saya tutup saya ingin katakan bahwa buku yang kami siapkan itu kami bagikan kalau Bapak Ibu rajin mengikuti. Kami tidak mau setengah-setengah. Jadi kalau Bapak Ibu bolos-bolos, kami minta maaf, buku itu akan dibagikan untuk periode yang terakhir. Dan di mana oleh sebab itu jangan tersinggung kalau kami absen ya. Dan absen akan jalan kecuali Bapak Ibu bisa membeli kaset. Di sini ada kaset ya Pak ya. Siap ya. Kaset ini sama Ibu Agnes sama Pak Hani diberi harga khusus Bapak Ibu. Mungkin kalau biasanya 70.000 ya. Mungkin satu kaset 17,5. Kali ini mungkin kalau nggak salah dengar Bu Agnes mau kasih diskon. Nanti tanya sama Bu Agnes, ada harga khusus. Dan diharapkan Bapak Ibu yang absen terpaksa harus mengganti dengan membeli pelajaran yang ketika Bapak Ibu nggak hadir. Kalau tidak begitu minta maaf buku nggak dikasih dan jika Tuhan izinkan kami ingin terbitkan sertifikat ya. Oleh sebab itu saya dan teman-teman berharap Bapak Ibu rajin-rajin ikut. Dan sekali lagi sebetulnya Pak Bambang ini dosen saya juga sangat sibuk Bapak Ibu. Jadi kalau ada acara yang dimana Pak Bambang mau ngisi secara berturut-turut, sebetulnya ini kemurahan Tuhan karena beliau sangat sibuk. Apalagi tadi Pak Bambang sedang ikut ujian untuk dokter hukumnya ya. Jadi saya percaya di sini Pak Bambang lebih sibuk lagi. Dan oleh sebab itu saya berharap kesempatan yang baik ini kita bisa pakai untuk dibekali oleh Tuhan lewat pengajaran yang Tuhan pakai lewat Pak Bambang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sebetulnya tema tentang saksi Yehova ini sudah pernah kita bedah ya. Saya nulis buku, bukunya sekarang ini masih dicetak ulang, judulnya Haruskah Anda Percaya Kepada Saksi-Saksi Yehova.
Dulu kita pernah melakukan seminar itu di Convention Hall dan waktu itu yang hadir sekitar 2.000 orang. Cuman pertemuan-pertemuan besar itu tidak terlalu efektif. Karena itu sebetulnya ada pikiran untuk kita melakukan semacam kaderisasi kalau di partai politik itu. Kalau di kita namanya mungkin pemuritan ya. Tapi pemuritan yang fokus, artinya yang memang sasarannya jelas. Karena apa? Saksi Yehova ini sudah sangat meresahkan di kalangan kita. Anda melihat di beberapa media, surat kabar, itu mereka melakukan KKR sekaligus mengadakan baptisan massal. Itu di Senayan, di Convention Hall tempat kita membedah saksi Yehova. Tidak berapa lama lagi kemudian mereka mengadakan KKR tandingan di situ. Dan mereka sekaligus membaptis ada 200-an orang. Ini tidak bisa didiamkan. Dan saya benar-benar sehingga saya sampaikan pada Ibu Susan bagaimana kita menghadapi gejala atau fenomena ini. Nah itu berhasil dari pemetaan kita di Jawa Timur saja itu pusatnya. Itu ada beberapa kota khususnya di Kediri. Itu yang menjadi pusat perkembangan saksi Yehova. Tahun lalu saya ditawari oleh sebuah televisi lokal untuk mengisi mimbar agama Kristen. Tetapi saya ganti itu tidak dalam format khotbah tapi dalam format talk show. Jadi langsung bisa interaksi langsung dengan apa itu? Dengan pemirsa. Dari talk show itu kira-kira dari 7 pertanyaan itu 4 saksi Yehova. Itu tampak sekali dari pertanyaannya. Jadi artinya dugaan kita memang tepat. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul dan kita mesti mengenali saksi Yehova itu seperti apa. Nah, kalau mereka punya program masuk ke rumah-rumah atau dari pintu ke pintu, tamu-tamu tak diundang itu istilahnya itu. Sebetulnya harus ada beberapa strategi khusus. Jadi acara ini memang dikemas untuk pemuritan, khususnya dalam menghadapi saksi Yehova. Kalau dulu bapak-bapak gereja kuno ya abad kedua Masehi itu sampai menulis satu buku dalam menghadapi apa itu fenomena penyesatan. Kenapa kita tidak? Di era yang sangat modern ini justru kita kalah canggih dengan para bapak gereja di abad kedua Masehi. Justinus Martir itu menulis buku sanggahan terhadap para filosof yang menyangkal iman Kristen. Lalu Irenaeus itu menulis 4 jilid buku yang judulnya itu adalah menghadapi bidat-bidat. Salah satu bidat yang dihadapi oleh Irenaeus itu kelompok yang disebut Kainit, itu sekte dari Gnostik. Yang sekarang ini dokumennya ditemukan beberapa saat lalu yaitu Injil Yudas. Jadi artinya murid-muridnya para rasul, bapak-bapak gereja awal itu menganggap serius pengajaran sesat itu akan benar-benar melemahkan tubuh Kristus. Dan itu akan dihadapi secara khusus. Nah yang kedua soal militansi. Kita ini kalau dibandingkan saksi Yehova, kita kalah militan. Kenapa kita tidak punya militansi yang sama dengan mereka? Itu yang sebetulnya kita inginkan. Kalau program ini paling tidak Anda aktif bisa habis dalam satu paket ini, diusahakan memang semuanya ini bisa secara utuh mengcover tema-tema pokok yang diperdebatkan saksi Yehova. Nah, waktu saya menulis buku itu memang agak umum karena itu tulisannya lebih tebal. Tapi yang sekarang ini dari pengalaman interaksi dengan saksi Yehova langsung, kemudian lewat talkshow di beberapa televisi lokal, kemudian juga membaca buku-buku mereka. Memang saksi Yehova itu tidak nyandak otaknya kalau diajak terlalu teoritis. Karena itu maka saya tulisnya dengan model begini. Model begini itu jadi mereka itu memang pikirannya per ayat. Nanti konteksnya itu kita pelajari sambil jalan. Nah, kita pun harus bisa mengerti pemikiran mereka. Kenapa begitu? Nah, kemudian
untuk 8 kali atau 9 kali saya sudah tidak menghitung itu. Tapi yang jelas kurikulumnya sudah saya susun kira-kira setengah tahun yang lalu. Untuk mengcover seluruh ide-ide penyesatan mereka itu. Sebetulnya sudah memadai. Kalau Bapak Ibu benar-benar mencermati tema-tema itu dan jangan-jangan sekedar mendengar. Sampai di rumah, buka kembali Alkitab, dicocokkan dari apa yang sudah kita pelajari ini, dicocokkan. Kemudian kalau perlu dihafal tema-tema pokok yang menjadi perdebatan itu. Lalu mestinya kita ganti bertamu ke rumah-rumah mereka. Kan begitu kan? Loh, kenapa kita tidak punya semilitan seperti itu? Kalau mereka bertamu ke rumah kita kan itu sangat baik. Dan kita balas berkunjung. Tradisi tamu bertamu itu kan tradisi orang timur. Nah, mari kita punya tradisi bertamu. Jadi selain Anda harus menguasai materi, sepulang dari tempat ini sudah mulai harus telepon-teleponan, tanya alamat. Kira-kira kita kita lacak di mana persinggahan mereka, di mana sarang mereka. Itu terus-menerus dan minta bertamu. Kalau ditolak jangan kalah dengan saksi Yehova. Biasanya kalau kita ditolak kita sungkan. Ngadepi saksi Yehova tidak boleh sungkan. Kita kemaluan kita turunkan sedikit. Kita harus masuk dan kalau ditolak untuk bertamu, bilang kami hanya diskusi tentang firman Tuhan. Tirukan kata-kata mereka. Jadi kalau mereka mengatakan, maaf kami tidak punya waktu, biasanya kan gitu saksi Yehova bertamu. Lalu kami hanya ingin bertamu, kalau boleh 5 menit saja, 10 menit saja mau menyampaikan firman Tuhan. Kenapa kita tidak begitu? Kalau ditolak, maaf, kami sudah punya gereja bukan gereja, balai kerajaan sendiri, kami tidak bertamu dengan tidak menerima Anda. Maaf, mungkin 5 menit saja kita mau ngomong terus menerus. Lama-lama kan dia sungkan sendiri. Orang timur kan punya rasa sungkan kan juga kepada sesamanya. Itu yang perlu. Jadi jangan kita putus asa sebelum kita menyerang dalam pengertian positif, bukan menyerang dalam pengertian negatif mereka. Kemudian dengan pertemuan satu paket ini habis. Terus terang belum cukup kalau kita berani masuk. Ya nekat perlu juga. Tapi artinya gini, ada semacam forum tambahan. Forum tambahan itu tidak usah ujian gitu lah kira-kira. Supaya nanti tidak salah. Kalau salah kemudian melahirkan saksi Yehova jilid 2 nanti. Ini kan soal doktrin kan. Jangan-jangan kita salah nangkepnya terus melahirkan saksi Yehova jilid 2. Dan kemudian Anda mengatakan saya muridnya Pak Bambang kan saya yang jadi repot ini. Memang sudah ada yang seperti itu. Ngakunya murid saya tapi ternyata pandangan-pandangannya tidak seperti apa yang saya ajarkan. Bahkan baru kemarin itu saya dapat berita dari Pak Heni Sumali. Ada Facebook atas nama saya saya itu paling malas jawab seperti itu. Facebook atas nama saya, gambar saya dipasang. Tapi gambar saya itu saya ingat betul itu pada saat saya kampanye Mega Pro, bukan gereja itu waktu saya di di forum-forum politik itu. Tapi artinya apa? Ini penting sekali untuk kita check and recheck. Jadi saya katakan Ibu Susan, jangan Anda tersinggung kalau di absen. Sebab dengan ini, kalau Anda tidak ikut 1 kali saja pasti lowong. Ini padat sekali ya. Ini yang bahan ini aja sudah berapa ayat ini. Jadi metode mereka itu namanya metode ayat bukti. Mereka itu hafal di luar kepala ayat-ayat Alkitab. Dan kadang-kadang kita jemaat awam begitu menghadapi mereka, penampilan pertama jangan-jangan kita minder duluan. Atau malas. Udahlah biar karep-karepe dasare wong sesat kan gitu kan kadang-kadang gitu kan. Nah, itu supaya kita jaga yang seperti itu. Terus kemudian bagaimana kira-kira sistem ujiannya itu? Paling tidak ya saya kasih pertanyaan-pertanyaan dan Anda akan menjawab. Kemudian saya lihat pertanyaan dasar dan jawabannya itu sudah masuk, sudah oke. Jangan nunggu-nunggu pinternya, nanti enggak start-start kan itu kan. Di satu pihak kita ini juga berpacu dengan waktu, di pihak lain jangan sampai konsep yang kita
maunya benarkan mereka, luruskan mereka, tapi ternyata juga tidak lurus. Terus kemudian kalau Anda punya waktu, sekali-kalilah alumni kita nanti yang aktif-aktif itu, kunjungilah Kota Malang. Saya di sana punya kerjasama dengan satu gereja yang punya punya semacam guest house gitu loh. Tapi itu murah sekali, mungkin tidak sampai 100.000 itu satu harinya. Mungkin cuma 50.000 atau berapa itu punya GKJW yang tidak sering dipakai. Namanya di Bali Wiyoto. Jadi di situ sudah ada tempat nginapnya, di situ sudah ada hallnya. Untuk apa? Misalnya Anda sempat, saya ajak masuk ke perpustakaan pribadi saya. Apa yang kita diskusikan di sini, itu Anda langsung bisa check and recheck. Misalnya saya bicara tentang keaslian Alkitab. Anda bisa menyaksikan naskah Laut Mati di rumah saya, tidak usah jauh-jauh ke Israel. Jadi museum Israel itu sebagian sudah saya pindah ke perpustakaan pribadi saya. Dan bentuknya scrollnya juga memutar gitu. Itu isinya naskah gulungan Nabi Yesaya. Asli dari tahun 200 sebelum Masehi. Tetapi bentuk mikrofilm yang kemudian dicetak. Persis sama dengan apa yang ada di Israel. Lalu di situ kalau Anda paling tidak berminat untuk bidang eksegese, jadi artinya ini yang tidak wajib. Tapi kalau mau mendalami materi lebih lanjut, itu saya siapkan. Apa keinginan saya untuk hal seperti ini? Pertama gini, orang Jawa mengatakan jerbasuki mawa beo. Jadi artinya kalau kita mau maju itu sebetulnya biayanya ada, bukan biaya duit saja. Semangat, waktu, kemudian disiplin, ya, itu beo itu artinya. Itu harus kita tegakkan. Kalau kita tidak disiplin, kita tidak akan bisa menghadapi mereka. Karena mereka sangat disiplin. Sekte-sekte sesat itu dari mana duitnya? Itu kan perlu kan? Pernah kita disetelkan satu film oleh seorang hamba Tuhan di Jakarta, di Surabaya ini. Isinya bagaimana melihat dari dekat sarangnya saksi Yehova. Tapi di situ tidak ada jawaban. Itu kan sama dengan promosi gratis sama saksi Yehova. Saksi Yehova itu besar, punya percetakan Alkitab terbesar di dunia, rajin membayar perpuluhan. Itu kan sebetulnya promosi gratis untuk mereka. Memang betul, saudara. Mormon itu bisa punya satu negara bagian dibeli. Itu karena disiplin. Ini bukan saya kampanye untuk perpuluhan, bukan. Mereka memang disiplin untuk membayar itu. Dan artinya itu dialokasikan benar untuk dana misi. Nah karena itu Mormon punya rumah sakit terbesar, rumah sakit mata kalau tidak salah. Almarhum Gus Dur pernah mau operasi di sana tapi tidak jadi. Artinya tidak sudah operasi tapi tidak berhasil. Kalau berhasil jangan-jangan Mormon lebih berkembang waktu itu kan. Nah itu. Kemudian metode ayat bukti, kita masuk dalam metode ayat bukti. Mereka biasanya mengutip ayat itu terlepas dari konteks keseluruhan. Lalu dicomoti kata demi kata. Dan kata yang mereka inginkan itu mereka tekankan. Nah, saya memberikan contoh. Pertemuan pertama tentang mereka sebelum masuk dalam ayat-ayat itu adalah mengenali ciri-ciri mereka. Ciri-ciri mereka itu sangat mudah dikenali kalau Anda membaca buku ini, buku Saksi Yehova. Karena Allah itu benar adanya. Biasanya mereka mengutip ayat-ayat Alkitab. Kemudian dalam kutipan itu kira-kira begini. Kalau ada ayat-ayat yang mereka setujui, mereka ngutip dari Alkitab terjemahan Indonesia yang kita miliki, LAI. Kalau itu tidak menguntungkan keinginan mereka, mereka memilih terjemahan yang bisa mereka plesetkan. Nah ini hati-hati. Lalu untuk pertanggungjawaban sumber, ya, mereka misalnya mencantumkan di belakang itu misalnya. Ini sistem mereka di dalam menulis ya. Singkatan-singkatan, salinan-salinan Alkitab yang dikutip atau dipetik dalam buku ini, misalnya singkatan AS, American Standard Version, oleh The American Committee of Revision, AT, American Translation, CB, The Holy Bible,
Catholic Biblical Association of America. Kemudian ED, The Empathic Dialogue by Benjamin Wilson. Jadi Benjamin Wilson itu adalah bidat sebelum Saksi Yehova yang namanya bidat Christadelphia. Kemudian singkatan RO, Amplified Bible, A New Translation. Nah, terus ini terjemahan mereka NW, New World Translation of the Holy Scriptures. Caranya ngutip gini, misalnya ini. Ini dikutip Ulangan pasal 32 ayat 4, Yohanes pasal 10 ayat 11, 14, 16. Cocok caranya ngutip, aneh ini. Jadi beberapa ayat digabung, dia susun ulang. Bunyinya jadi begini, dari Ulangan 32 ayat 4, Yohanes 10 ayat 11, 14 dan 16. Jadi disingkat sama Saksi, dibaktikan kepada Yehova, Allah yang maha tinggi, Allah kebenaran, dan untuk domba-domba lain dari gembalanya yang benar. Lalu di belakangnya ditulis NW. Ini pasti Saksi Yehova. Jadi kalau sudah ngutip ayat misalnya Yohanes 1.21 NW, biasanya gitu itu mesti Saksi Yehova. Nah sekarang dari terjemahan mereka yang baru, mereka menggunakan singkatan KSTD B, Kitab Suci Terjemahan Dunia Baru. Ini gratis semua loh ini. Jadi kalau Anda aktif ke Saksi Yehova, misalnya aktif berteman dengan mereka, paling tidak Anda akan dapat ini. Dapat ini. Ini juga saya berteman, mereka tidak tahu saya siapa, kasih gitu. Nah itu kesan pertama. Jadi cara melihat bagaimana pola-pola pendekatan mereka. Yang kedua, kita bisa melacak mereka, mengenali mereka dari gambar-gambar. Kalau Anda tulis misalnya, saudara dapat hidup kekal dalam Firdaus di bumi. Gambarnya model-model seperti ini. Ini masih umum kan. Gambar-gambar literatur Kristen yang lain kan mirip-mirip juga seperti ini. Tapi ini masih belum kelihatan kalau ini Saksi Yehova. Lebih-lebih kalau lebih lanjut kita mengenal mereka, nanti akan ketemu gambar-gambar seperti ini. Yesus rambutnya cepak. Itu pasti di mana-mana. Jadi rambutnya tidak panjang segini, cuman ya seperti rambut saya inilah. Tapi depannya gondrong. Modelnya kayak gini. Ini Saksi Yehova pasti. Lalu yang ketiga yang paling gampang dikenali salibnya. Ini salibnya Saksi Yehova. Jadi tiang kalau orang Jawa menyebut genter itu. Yang biasanya untuk nyenggek kelopo dan sebagainya itu. Persis. Mereka tidak mengenal cross, salib, tapi tiang siksaan. Ini pasti Saksi Yehova gambar-gambar semacam ini. Lah itu cara mengenali awal. Idealnya nanti kalau minggu depan saya akan pakai ini saja, LCD aja supaya lebih mudah diakses. Kemudian kembali ke metode ayat bukti. Sekarang saya anjurkan sambil kita juga membantu Lembaga Alkitab Indonesia untuk paling tidak salah satu cara kita untuk menghadapi tamu tak diundang itu Anda membeli Alkitab bahasa Indonesia dan bahasa aslinya yang bilingual. Itu hal-hal yang teknis kan. Jadi kalau kemarin kan saya hanya bicara tentang prinsip-prinsip teologinya gini. Sekarang saya kasih Anda petunjuk-petunjuk teknis untuk menghadapi mereka. Jadi Anda beli Alkitab Yunani Indonesia. Kebetulan itu banyak ada bisa dijual di toko-toko buku, tapi kebanyakan toko-toko buku Kristen tidak mengambil itu. Tapi kalau Anda bisa memesan dalam jumlah banyak, nanti mungkin Bu Susan atau Pak Hani bisa kontak langsung ke Lembaga Alkitab. Nanti pasti kita dikasih diskon dari Lembaga Alkitab karena kita pesannya banyak. Lalu itu saya wajibkan untuk Anda memilikinya. Bagaimana kok sampai tiba kesimpulan saya wajibkan? Suatu saat kalau Anda dikunjungi Saksi Yehova, Anda baru tahu relevansi apa yang saya inginkan. Biasanya masuk pertama-tama itu yang mereka sebarkan literatur seperti ini. Yang netral-netral kayak gini. Misalnya katakan tidak untuk narkoba.
Itu buku-buku mereka yang baru saya amati. Kemudian orang mikir tuh, narkoba itu kan asalnya dari rokok dulu, mengenal rokok kan. Orang tua biasanya kalau anaknya SMP sudah mulai merokok itu kan cemas kan. Wah, ini terus arahnya kemana lagi? Nah, begitu datang tamu tak diundang dan kebetulan tidak pernah persekutuannya dengan gereja itu tidak terlalu baik, sehingga dia tidak tahu informasi tentang hal-hal seperti itu. Oh ya, silakan, itu kan semua untuk baik. 1, 2, 3 pertemuan masih yang bagus-bagus. Nanti pertemuan keempat atau kelima, mulai Anda diberi literatur misalnya yang judulnya Yesus Kristus tokoh segala masa. Gambarnya sudah mulai yang rambut pendek tadi. Yesus Kristus tokoh segala masa. Nah, di situ dia mulai memperkenalkan ide-idenya tentang kristologi. Biasanya ditanya begini, menurut Bapak siapa sepantasnya Yesus itu? Menurut Ibu, siapakah Yesus tokoh sepanjang masa yang kita kenal? Pasti orang Kristen kan lagunya Yesus itu kan my Lord and my God ya. Tuhan dan Allah kami. Oke, my Lord. Begitu dia ngomong my Lord, kita ngomong Saksi Yehova, no problem. Yesus memang my Lord, our Lord. Seperti Lord Charles, Lord Kissinger. Tidak masalah untuk dia. Tapi begitu dia ngomong my God, nah, God nanti dulu. Dalam makna apa dia disebut God itu? Terus kemudian yang kedua, huruf kecil apa huruf besar G-nya? Coba ini yang mungkin kita tidak pernah cermati sampai sedetail itu kan. Loh, dia dikatakan mana ayatnya kalau dia itu God? Mana ayatnya? Pasti orang Kristen sudah sangat hafal ayatnya itu Yohanes pasal 1 ayat 1. Nah, ini makanya kita sudah mulai masuk metode ayat bukti. Nah, kemudian kita disuruh membaca, ini caranya, itu kelakuannya Saksi Yehova itu saya hafal betul. Biasanya pertanyaannya gini. Coba Ibu Bapak punya Alkitab? Punya. Ya, dia tidak akan memaksakan memberi ini pertama kali, enggak. Alkitab yang Anda punya ini yang disuruh baca. Lain. Coba Ibu baca, mana ayatnya tadi? Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Sebelum Anda melanjutkan dan firman itu adalah Allah, Anda di stop dulu. Stop sampai di sini dulu Bapak, Ibu. Saya mau bertanya, firman itu bersama-sama dengan Allah. Sekarang saya tanya, kalau Markus bersama-sama dengan Yohanes, pada saat yang sama, apakah Markus adalah Yohanes? Itu pertanyaannya. Terus dijawab, ya mestinya bukan. Terus dia bertanya lagi, kalau begitu, kalau Markus bersama-sama dengan Yohanes pada saat yang sama, tidak mungkin kalau Markus adalah Yohanes. Kalau Bapa bersama dengan anaknya, apa pada saat yang sama Bapa adalah anak? Bukan. Lalu kalau firman bersama-sama dengan Allah, apa pada saat yang sama firman adalah Allah? Nah, di sini mulai Kristennya bingung. Mestinya ya bukan. Nah, kalau begitu, lah itu kan pertanyaannya gitu. Kalau begitu, mungkin Alkitab Bapak kurang tepat terjemahannya. Kalau Ibu mau, saya bawa ini Alkitab yang diterjemahkan langsung dari original teksnya Greek. Ini Alkitab ini diterjemahkan dengan para hamba Tuhan yang mendedikasikan seluruh hidupnya bagi pelayanan firman. Dan ini mendekati sekali dengan teks aslinya. Nah, lalu dimulai dibacakan. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1, saya langsung baca saja. Dan silahkan Anda membaca Alkitab. Bawa Alkitab apa enggak? Bawa Alkitab kebacut itu. Saya akan membaca pada teks yang palsu ini. Dan Anda silahkan mencocokkan dengan Alkitab yang kita punya. Di situ nanti Bapak Ibu Saudara-saudara akan merasakan perbedaannya di mana. Jadi ini perbedaannya kalau dulu saya presentasikan terlalu cepat. Tapi sekarang kita akan masuk ayat demi ayat. Karena modelnya Saksi Yehova yang begitu. Ya, jadi saya baca ya pasal 1 sampai ayat 1 sampai dengan ayat 3. Tolong sampai titik komanya itu diperhatikan. Kalau titik komanya kita sudah tidak teliti, kita kalah dengan mereka.
pada mulanya firman itu ada. Dan firman itu bersama Allah. Dan firman itu adalah suatu Allah. Huruf kecil. Dan firman itu adalah suatu Allah. Huruf kecil. Yang kedua, pribadi ini ada pada mulanya bersama Allah. Ayat 2. Ayat 3. Segala sesuatu menjadi ada melalui Dia. Dan tanpa Dia tidak satu perkara pun menjadi ada. Apa yang menjadi ada? Ini bahasa Indonesianya tidak sempurna nih sebetulnya. Hal yang sudah jelas, dia putar-putar sampai kabur maknanya. Lalu si Kristen kan pasti bertanya, loh, apa alasannya Bapak menerjemahkan suatu Allah? Ini sudah terlatih, itu yang mereka masuk ke rumah-rumah kita itu sudah terlatih. Dan kalau kita tidak terlatih yang sama, pasti kita tidak mampu. Lalu dia tanya gini, kenapa kok dikatakan suatu Allah? Dalam teks bahasa aslinya, kata yang diterjemahkan dan firman itu bersama-sama Allah, itu ada definite article, kata sandang tetap. Bahasa Inggrisnya itu the. Kalau bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Yunani ho atau ton. Jadi en pros ton theon, bersama-sama dengan Allah itu. Kata sandang tetap ini. The God kira-kira kalau harafiahnya. Kalau bahasa Indonesianya tidak ada. Kata sandang itu tidak selalu ada. Tapi biasanya sang atau si. Tapi kan itu kan jarangnya. Demi nama sang Bapa itu kan jarang. Sang Putra dan sang Roh Suci kan jarang tuh. Tapi sebetulnya mestinya diterjemahkan seperti itu. Sang Tuhan, sang Allah. Nah di sini tidak ada. Yang kedua, yang pertama ada yang firman itu bersama-sama dengan Allah. Itu Allahnya ada definite article. Ada kata sandang. Nah, jangan mumet dulu, kalau mumet berarti tidak siap jadi pemuritan saksi Yehova kan. Pelan-pelan kita ya. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Pada kata ini Allahnya ada kata sandang. Tapi yang kedua, dan firman itu adalah Allah. Allahnya yang kedua ini tidak ada kata sandang. Maka kalau tidak ada kata sandang itu kan suatu. Nah ini mereka masuk dari sini. Begitu si saksi Yehova ngoceh seperti ini, Kristennya kan langsung minder, wardahait kompleks. Dipikirnya pinter sungguhan kan. Nah sekarang saya kasih opsi. Kalau Anda mau lebih serius, ya silahkan teruskan belajar. Tapi kalau Anda kurang belajar serius tapi masih punya militansi untuk maju menghadapi mereka, masih ada opsinya. Beli buku lembaga Alkitab tadi. Lalu ketika dia mulai ngoceh tentang ada kata sandang tetap, ini tidak ada kata sandang tetap, Anda keluarkan Alkitab bahasa Indonesia Yunani kepada dia. Itu jalannya kan gampang itu. Lalu tunjukkan, bukakan ayat yang dimaksud sama dia, suruh membaca bahasa aslinya. Saya jamin pasti pamitan dia. Karena tidak pernah diajar. Seburuk-buruknya sekolah teologi kita itu mesti ada pengantar bahasa Yunani. Mereka tidak pernah belajar itu kecuali ke Gilead di Amerika sana. Itu pun di sana yang dipelajari bukan bahasa Yunani keseluruhan, tapi bahasa Yunani yang diotak-atik. Misalnya cuma Yohanes 1 ayat 1, Filipi pasal 1 ayat pasal 2 ayat 5 dan 6, Wahyu pasal 3 ayat 14 itu ayat-ayat bukti mereka. Kemana-mana bunyinya mesti ayat-ayat itu. Maka saya berpikir, kenapa bukan ayat-ayat yang mereka hafal itu kita hafal lebih daripada dia menghafal. Jadi untuk sementara waktu itu dulu. Karena kalau kita ngejar sampai kita paham seluruh Alkitab, tidak ada waktu lagi. Begitu Anda paham sudah tua dan kemudian saksi Yehova sudah berkembang, kalah kita. Gitu? Ada hal-hal praktis yang perlu kita dulukan untuk hal seperti itu. Anda tanyakan, silakan Mbak atau Mas, tolong ini saya punya kitab bahasa aslinya, tolong dibacakan. Biasanya pamitan itu pasti.
Jawabannya pasti gini, nanti saya akan datang lagi, senior saya mungkin yang akan memberikan jawaban. Dia laporan itu langsung ke organisasinya. Itu hebatnya saksi Yehova. Jadi kalau dia memang tidak bisa menjawab, dioper kepada aslinya, kepada yang lebih tinggi lagi. Nanti yang lebih tinggi tidak bisa, dioper lagi ke yang lebih tinggi lagi, yang lebih tinggi lagi. Nah, kalau saya, karena saya sudah terlatih menghadapi kelompok-kelompok seperti biasanya langsung, udahlah, tidak usah nunggu seniormu. Pendirinya saksi Yehova mesti orang iso jawab, saya bilang gitu. Lah kalau saya pangkas sebelumnya dulu, saya pernah punya pengalaman saksi Yehova itu dengan ayat yang kita baca ini. Itu temannya Pak Yohanes Suryanto. Mungkin yang anggota jemaat di sini, Pak Yohanes Suryanto itu yang punya pabrik tisu itu. Sering bergereja di sini atau berjemaat di sini saya tidak jelas. Dia punya teman memang jadi tokohnya saksi Yehova, itu teman SMA-nya dia. Diajaklah datang ke berdiskusi dengan saya. Saya bilang, kalau diskusi jangan saya yang datang. Sebab kalau yang saya ada yang datang dan literaturnya saya tidak terlalu lengkap, nanti dia tidak gampang diyakinkan. Ajak ke rumah saya, masuk perpustakaan saya, langsung di situ diselesaikan dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Jadi kira-kira jam 9 pagi, jam 3 sore sudah selesai. Dia ngajak berdoa, saya ajak berdoa dan Pak kan sama Pak, doanya kan dalam nama Yesus lain. Yesus yang kamu imani kan Yesus ciptaan. Yesus ciptaan itu tidak bisa nolong kamu. Sama pangkatnya dengan saya kalau ciptaan. Nah, jadi lain gitu. Jadi terakhir sudah janji, saya tidak Yehova lagi. Tapi kenapa kamu tidak mau balik ke gereja? Ya Pak, saya butuh waktu untuk kembali ke gereja. Ya minimal kan sudah janji bahwa dia tidak lagi jadi saksi Yehova. Di Surabaya ini juga saya pelayanan waktu itu di gereja, salah satu gereja Betani di Surabaya. Itu orang itu hadir di tempat di mana saya khotbah. Kebetulan saya khotbah tentang Allah Tritunggal. Itu juga selesai dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Dia mau dikirim ke mana gitu, nggak jadi. Akhirnya dia balik ke gereja. Nah, saya berpikir Anda bisa melakukan seperti itu. Apabila tema-tema pokok, saya nggak mengajar Anda untuk paham jadi teolog yang handal. Waktunya nggak ada. Sampai Anda lulus jadi teolog, saksi Yehova sudah berkembang. Saya akan memberikan beberapa trik-trik seperti yang mereka lakukan supaya geraknya cepat. Nah itu. Inilah Yohanes 1 ayat 1 yang menjadi rujukan mereka. Nah sekarang ada jawaban praktis. Ya Anda tunjukkan tentang terbitan lai tadi yang Indonesia Yunani. Lalu ada jawaban teologis sekarang. Bagaimana menjawab ini? Ya, jadi ini sudah saya masukkan dengan metode interlinear di teks ini. Alasannya begini. Ini bahasa aslinya NRK en hologos, ke hologos en prostonteon. Kalau diterjemahkan secara harafiah, kei itu kai itu artinya en, ho itu the, logos itu word, itu firman, was en prostonteon was with the God. Itu kalau di teks aslinya gitu. Jadi tonteon, tonnya itu the, kata sandang tetap. Keiteos, lah di sini tidak ada kata sandang tetap. En hologos. Dan firman itu diterjemahkan suatu Allah. Apa seperti itu? Jawabannya yang pertama, dalam bahasa Yunani koine. Jadi perjanjian baru kita itu ditulis dalam bahasa Yunani koine. Bahasa Yunani koine itu bahasa Yunani pasar. Bahasa Yunani pasaran. Kenapa kok Roh Kudus justru mengizinkan firman-Nya ditulis dalam bahasa Yunani pasaran? Kok tidak dalam bahasa Yunaninya Plato, bahasa Yunaninya Aristoteles yang lebih filosofis? Tuhan punya rencana lain. Karena Injil itu bukan miliknya para filosof saja. Injil itu miliknya semua orang dari filosof, profesor, doktor, pedagang bakso, tukang sayur. Semua memiliki hak yang sama untuk mengecap firman-Nya, kan begitu kan? Makanya bahasa aslinya perjanjian baru itu adalah bahasa Yunani pasaran, Yunani koine. Nah dalam bahasa Yunani koine itu ada kaidah-kaidah yang agak berbeda dengan bahasa Yunani formal. Salah satu dari kaidah bahasa Yunani koine itu, kalau Anda membaca tulisannya Holmer, itu adalah bahwa kalau
kata benda, ya. Tidak usah hafal sekarang, tidak apa-apa. Ini yang penting Anda bersemangat dulu. Nanti dengeri kembali kasetnya ya. Dengerin kembali kasetnya. Memang tidak mudah. Tapi kalau Anda, saya ulang lagi, kalau Anda mulai malas, ya sebetulnya Anda sudah kalah dulu dengan saksi Yehova, kan gitu kan. Jadi dalam bahasa Yunani pasaran ini, bahasa Yunani koine ini, kalau kata benda muncul di awal kalimat, ya, dan fungsinya sebagai penjelas atau predikat, maka kata sandang tidak diperlukan. Nah, kaidah ini harus dipahami. Yang bikin kaidah ini bukan karena menyesuaikan untuk membela Tritunggal, tidak, memang seperti itu. Lah ada teks-teks ayat lain yang mendukung itu, dan itu teksnya puluhan banyaknya. Jadi mestinya ayat itu diterjemahkan en arki en hologos ke hologos en prostontion ke theos en hologos, itu mestinya diterjemahkan kalau harafiah. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Allah sendirilah firman itu. Atau dan Allah lah firman itu. Karena Allah itu kan kata benda kan, munculnya di awal kalimat sebagai penjelas. Apa penjelasnya? Dan Allah lah firman itu. Penjelas tadi status firman gitu loh. Jadi gini, pada mulanya saya dulu bekerja dengan Pak Hani. Pak Hani itu adalah orang Indonesia dan pendetalah dia. Jadi pendeta di sini kata benda fungsinya sebagai predikat. Ini tidak perlu kata sandang. Nah, memberi kata sandang dalam terjemahan ini, dalam terjemahan ya, tergantung konteksnya. Nah, contohnya, kata benda yang berfungsi predikat dalam terjemahan ditambah dengan kata sandang tak tentu, atau an, misalnya a liar, a prophet misalnya. Itu misalnya dijumpai dalam Yohanes pasal 8 ayat 44. Dan ayat ini digunakan saksi Yehova, ini minta maaf, ayat ini Yohanes pasal 8:44 ini digunakan oleh saksi Yehova untuk membenarkan terjemahannya atas Yohanes 1 ayat 1 yang salah tadi. Kenapa kamu tidak memberi kata sandang pada kata Allah? Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu suatu Allah. Kenapa tidak ada Allah sendiri tapi suatu Allah? Kata sandang tidak tetap. Coba Anda baca Yohanes pasal 8 ayat 44. Di situ ekeinos antropokoktonas en aparkes. Bahwa dia adalah, kita baca teks aslinya saja ya, bahasa terjemahannya bahasa Indonesia, Yohanes pasal 8 ayat 4. Minta maaf ya, sajian saya sekarang tidak seperti biasanya kalau pas KKR. Kalau pas KKR memang lebih banyak tanda serunya. Ini kebanyakan tanda kutip karena ini kaderisasi, ini pemuritan. Jadi lain ini. Coba kita baca pasal 8 ayat 4. Ini seperti PA ya posisinya. Pasal 44. Saya baca begini. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Di dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan that one, a murderer of men was from the beginning. Di sini bukan an. Bukan the. Bukan the murderer tapi seorang pembunuhlah dia. Jadi karena di sini tidak ada kata sandang, bukan ho an pokup, tapi digunakan tanpa kata sandang. Maka dengan demikian di sana diterjemahkan seorang pembunuhlah dia. Maka kalau di sini dikatakan seorang pembunuh, sangat tepat kalau di dalam Yohanes 1 ayat 1 seorang Allah atau suatu Allah. Lalu di bawahnya a liar, ya, hoti peustes esti, for a liar he is. Itu jadi harfiah kata per kata. Dan pembohonglah dia.
seorang pembohonglah ia. Kan gitu kan kalau teks harafiahnya. Nah, ini digunakan untuk membenarkan bahwa ya, digunakan untuk menggunakan pembenaran bahwa Yohanes 1 ayat 1 itu suatu Allah, bukan Allah yang satu itu. Nah, pada kasus ini memang betul. Kenapa kok dikatakan seorang pembohong, seorang pembunuh, ya? Lalu satu teks lagi, Markus 11 ayat 32. Dan sesungguhnya Yohanes adalah seorang nabi. Hoti autos propetes en. Dan Yohaneslah adalah seorang nabi. Bukan sang nabi. Maka karena di sini tidak ada ho propetes atau kata sandang the prophet, maka diterjemahkan a prophet, seorang nabi. Dua ayat ini, Yohanes 8:44, Markus 11 ayat 32 dijadikan pembenar terjemahan Yohanes 1 ayat 1 di mana diterjemahkan suatu Allah dan bukan Allah yang Maha Esa. Nah, ini satu kasus, tapi saksi Yehova kan biasanya seperti itu, kita sudah hafal gayanya kan. Ini dia tekankan ayat ini, tapi ayat lain tidak dia tekankan. Nah, bagaimana ayat lain yang tidak ditekankan? Kata benda yang berfungsi predikat, dalam terjemahan ditambah kata sandang tentu the. Ini juga ada dalam Alkitab. Memang tidak ada kata sandangnya. Jadi kalau di awal kalimat muncul kata benda fungsinya sebagai predikat, dalam terjemahan bisa dipakai kata sandang tetap, bisa juga tidak dipakai kata sandang tetap, tergantung konteksnya. Lah ini konteksnya berbeda. Markus 12 ayat 35, hoti ho Christos hios esti David, that the Christ son is of David. Jadi saya terjemahkan harafiah. Terus kemudian diterjemahkan secara gramatika, that Christ is the son of David. Di sini digunakan kata sandang tetap. Dan Kristus itu adalah sang putra Daud. Kenapa di sini kok sang? Kalau iblis tadi kok seorang pembunuh, seorang pembohong, tidak digunakan kata sandang tetap, kan tergantung konteksnya. Konteksnya bagaimana? Yang namanya anak Daud yang adalah Mesias itu ya satu orang itu, Yesus itu. Iya kan? Siapa anak Daud itu? Yang artinya Mesias yang akan lahir jadi anak Daud. Ya Yesus itu. Karena dia satu-satunya ya otomatically pakai kata sandang tetap. Loh kenapa iblis, bapak segala pembohong, iblis seorang pembunuh, kok tidak digunakan kata sandang tetap? Karena apa? Di dunia yang namanya pembohong itu tidak satu. Dunia pembohong kan banyak. Saksi Yehova pembohong, Mormon bohong, kan bohong banyak itu. Nah, di antara pembohong yang banyak itu ada bapaknya pembohong, yaitu iblis kan itu kan. Tahu nggak konteksnya? Kenapa di sini digunakan kata sandang tak tetap? Karena jumlahnya pembohong banyak, jumlahnya penipu banyak, jumlahnya pembunuh banyak. Di antara pembunuh yang banyak itu ada bapaknya pembunuh, segala pembunuh, yaitu iblis. Di antaranya banyak pembohong-pembohong itu ada kepalanya para pembohong, yaitu iblis kan gitu kan. Nah sekarang kalau sang Mesias putra Daud itu satu, ya tidak mungkin seorang Mesias, seorang putra Daud di antara putra Daud yang lain. Lah apalagi Tuhan Allah yang jelas adalah satu. Lalu ditanya, dia adalah seorang atau suatu Allah. Tapi bukan Allah yang Maha Kuasa. Pertanyaannya, lah terus jumlah Gusti Allah lagi piro? Bener apa enggak? Ayo sekarang. Kenapa di sini tidak boleh diterjemahkan dengan suatu Allah? Karena Allah itu hanya satu. Tidak mungkin dia suatu Allah, tapi bukan Allah yang Maha Esa. Ini kan model-model saksi Yehova. Dia akan disebut penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ayat ini dipelintir sama saksi Yehova. Kenapa artinya Yesus itu Allah yang perkasa? Karena memang bahasa aslinya El Giver. Nggak bisa dia terjemahkan lain lagi. Ya memang Allah yang perkasa. Tapi masih juga dia plesetkan.
Dia adalah Allah yang perkasa, tapi bukan Allah yang maha perkasa. Lho terus karepmu itu apa? Saya bilang gitu. Ya aja nemen-nemen lek ngapusi, saya bilang gitu. Coba, ini model-modelnya penyesatan saksi Yehova. Tapi argumentasi ini paling tidak apa yang saya sampaikan. Anda mesti ulang-ulang putar itu. Terus dihafalkan. Artinya apa? Dicermati, dilihat teksnya kembali, baru diempak nih saksi Yehova. Terus nanti kalau Anda sudah praktek, lapor lagi ke saya. Kan gitu kemudian kita koordinasi. Nanti kemudian bisa jadi angkatan pertama ini, nah kita sudah punya tim ya. Jadi nanti kan nggak mungkin semua ditangani oleh saya. Di sini di gerejanya Pak Handi ada tim sendiri. Nanti dikoordinasikan. Ini tuh anak-anak muda kita utus ke sana. Kita utus ke sana. Laporannya bagaimana? Jangan kalah sama saksi Yehova. Ya, saya kira itu teks yang pertama ini. Kemudian juga ada satu teks lagi. Ini supaya kalau ayat-ayat ini kita siap. Misalnya, waktu Yesus disalib ini. Pengakuan dari para penonton yang menyalibkan Yesus itu. Aletos ho anthropos autos ius enteu. Truly, this man, son of God. Kira-kira. Jadi kalau diterjemahkan harfiah, aletos itu sesungguhnya, ho anthropos, the man, manusia itu. Atau this man, autos sendiri, hios, son, theos, itu Allah. Jadi kalau diterjemahkan di sini, hios ini menjadi kata benda yang mengawali kalimat, fungsinya sebagai penjelas. Jadi kalau diterjemahkan secara harfiah, sesungguhnya orang ini anaklah ia dari Allah. Jadi apanya Allah? Anaknya dia. Anaknya lah ia itu. Gitu loh. Firman itu apa? Allah lah dia. Firman itu. Makanya di situ tidak perlu kata sandang. Nah, ini memang ya rumit ya. Ya memang ya masalahnya rumit, tidak bisa disederhanakan lagi. Tapi kalau kita memahami ini, saya jaminlah. Nah, ini satu. Terus saya lanjutkan. Ini argumentasi yang namanya gramatika. Setelah argumentasi gramatika, sekarang argumentasi teologis. Anda tanyakan sekarang. Kalau Yesus itu disebut firman Allah. Ya kan? Allah itu menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya loh. Dan ini bukan hanya keyakinan orang Kristen. Orang Yahudi pun percaya itu. Orang Islam pun percaya itu. Dalam Al-Quran dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza aradas sayyan an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya apabila Allah itu menghendaki sesuatu, dia cukup berfirman, jadi maka jadilah. Dalam perspektif iman Kristen, Yesus itu firman Allah. Dia bukan sekedar nabi penerima firman, tapi dia adalah firman Allah itu sendiri. Lalu pada ayat 3 lebih jelas lagi. Segala sesuatu diciptakan oleh dia. Oleh firman. Allah menciptakan melalui firman-Nya kan. Oleh firman-Nya. Langit dan bumi dijadikan. Mazmur pasal 33 ayat 6. Firman itulah yang menciptakan segala sesuatu. Coba. Kita ini begitu membaca Alkitab. Kita buka kitab Taurat. Namanya pertama kitab Beresit atau Kejadian. Tritunggal itu mengerjakan penciptaan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Di situ digunakan kata Elohim. Bereshit bara Elohim et hasamayim ve et haares. Pada mulanya Elohim Allah menciptakan langit dan bumi. Ini statement. Lalu bagaimana proses penciptaan itu terjadi? Digambarkan ciptaan purba yang belum berbentuk. Bumi belum berbentuk kan itu kan. Gelap gulita. Seluruhnya ditutupi oleh kelam kabut samudra raya. Wiruah Elohim merakefet alfini hamayim. Dan roh Allah itu, merakefet itu artinya bukan melayang-layang dalam pengertian harfiah. Seolah-olah airnya lebih besar
terus melayang-layang seperti burung kecil itu enggak. Masa Gusti Allah lebih kecil dari ciptaannya. Mengerami artinya itu. Menyalurkan hidup pada ciptaan. Itu maknanya. Mengerami ciptaan. Memberikan hidup pada ciptaan. Jadi Allah memberikan ciptaan itu kehidupan dari dirinya sendiri. Tersalurkan di situ. Bagaimana ciptaan itu jadi? Berfirmanlah Allah. Jadilah terang. Dan terang itu jadi. Jadi Allah mewujudkan kejadian semua itu dari firman-Nya. Firmanlah yang mewujudkan itu. Makanya Yohanes pasal 1 ayat 3 dikatakan, firman yang bersama-sama dengan Allah, yang sesungguhnya Allah sendiri itulah, segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Dan tanpa Dia, tidak ada sesuatu pun yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah sekarang ajaklah orang Saksi Yehova untuk berpikir. Kalau Yesus itu firman Allah, dan Allah menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya, lalu kamu katakan firman itu ciptaan. Perdana. Dia ciptaan Yesus itu tukang ahlinya Tuhan. Tukang ahlinya Yehova untuk menciptakan alam katanya. Arsitek penciptaan katanya Yesus itu. Yesus itu berarti ciptaan. Iya. Semulia apapun dia dicipta oleh Tuhan. Pertanyaannya, Tuhan mencipta. Caranya bagaimana? Dengan firman-Nya. Yesus firman-Nya Tuhan. Kalau Yesus itu firman, Allah menciptakan dengan firman, firman mana lagi yang menciptakan firman? Ayo sekarang, pikir. Ini teologis loh ini. Kalau Allah menciptakan dengan firman-Nya, padahal Yesus itu firman Allah. Lalu Yesus diciptakan, padahal Yesus itu firman. Lalu firman mana yang menciptakan firman? Wah, kok begini Pak pertanyaannya? Lah yung gue rapatek ngerti saya bilang gitu. Sama Yehova. Bingung dia. Lu kok jadi begini pertanyaannya? Lu kenapa? Kamu mengatakan segala sesuatu diciptakan oleh firman Tuhan kan? Sepakat, sepakat. Kalau nggak sepakat, kamu dikeplak Gusti Allah loh. Ini ada ayatnya ini. di Mazmur pasal 33 ayat 6, segala itu diciptakan oleh firman Tuhan. Sepakat? Sepakat. Kejadian 1 ayat 3 sepakat. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi, sepakat. Dan ini firman. Yohanes 3 jelas-jelas 1 ayat 3 mengatakan segala sesuatu jadi karena firman-Nya. Terus kamu katakan firman-Nya itu ciptaan. Lalu ciptaan mana yang menciptakan firman? Bingung. Nah, sesudah itu yang kedua. Karena bingungnya Saksi Yehova, maka ayat ini diterjemahkan lain. Coba cermati ayat ini. Ini kalau Anda membaca Alkitab tidak terlalu teliti, dianggap podo. Ini enggak sama ini. Ya. Pribadi ini pada mulanya bersama Allah. Ayat 3. Segala sesuatu menjadi ada melalui Dia, dan Dianya huruf kecil lagi. Segala sesuatu diciptakan melalui Dia, bukan oleh Dia. Nah, lalu dia persoalkan di dalam bahasa Inggris, memang ada terjemahan yang mengartikan through him, ada yang by him. Tapi dalam bahasa Inggris tidak dibedakan itu. Cuman karena dia memakai bahasa Indonesia kata melalui dan kata oleh, itu dalam bahasa Indonesia lebih tegas diartikan. Memang ini problemnya ya. Berteologi itu kan berbahasa juga kan. Sebahasa itu kalau diterjemahkan dalam bahasa lain, sekecil apapun pasti mengandung distortion. Misalnya, kudu bahasa Jawa itu artinya apa? Harus. Kowe kudu teko, kamu harus datang. Tapi kalau aku kok kudu guyu, artinya apa? Apa harus tertawa? Enggak. Saya ingin tertawa, ya kan? Jadi kudu artinya tidak harus, tidak harus berarti harus. Tidak harus berarti harus, itu kudu. Itu bahasa Jawa. Begitu juga kalau bahasa di otak-atik sama dia nggak bisa dong. Konteksnya apa dulu? Segala sesuatu diciptakan melalui Dia. Lalu diartikan. Ini salah satu kita terus baca ya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia atau melalui Dia. Nah, ini dalam bahasa Yunani, ini teori lagi ya, dikit-dikit jangan mumet ya. Teori lagi sekarang. Bentuk dia genetif ini bisa dipakai instrumen tertentu.
atau mediator tertentu, misalnya melalui perantaraan seorang nabi. Diatu propetu itu bisa berarti melalui perantaraan, itu seperti calo juga bisa, makelar juga bisa, itu di auto. Tapi kalau konteksnya berbeda ya berbeda bunyinya seperti kata kudu tadi. Tetapi perbedaan ini tidak bisa dibesar-besarkan, sebab bentuk diagenetif ini dalam bahasa Yunani tidak hanya dipakai dalam makna tindakan dengan perantara atau sebab instrumen, melainkan juga menunjuk kepada sebab utama yang mengerjakan segala sesuatu, sehingga bisa diterjemahkan bayi oleh, contohnya Roma 7 ayat 50. Nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat. Bukan melalui tapi oleh hukum Taurat. Allah yang olehnya kami dipanggil. Loh, kalau Allah yang memanggil kan? Terus kemudian kalau diterjemahkan Allah yang melaluinya kita dipanggil. Melalui siapa? Di sini kan konteksnya langsung subjek utama. Kemudian kepada seorang yang oleh Roh diberikan kuasa karunia untuk berkata-kata. 1 Korintus pasal 12 ayat 8. Nah, dalam kaitannya dengan Kristus dan peranannya dalam penciptaan, bentuk diagenetif tidak bisa dijadikan dalil untuk membuktikan peranan Yesus sebagai agen atau mediator penciptaan. Karena bentuk diagenetif yang dalam Yohanes 1 ayat 3, Kolose 1 ayat 17-18 ini ayat-ayat favorit Sang Yehova. Diterapkan untuk Yesus dalam Roma 11 ayat 36 tanpa pembedaan juga diterapkan untuk Allah. Jadi ini coba kita lihat inkonsistensi terjemahan. Coba Yohanes 1 ayat 3 ini. Panta di auto egeneto. Jadi digunakan bentuk diagenetif. Panta di auto egeneto. Panta itu all things. Di auto by him. Egeneto came into being. All things were made by him. All things were made through him. Ini terjemahan NIV. New International Version. Segala itu dijadikan oleh dia. Ini tidak ada bedanya. Through him atau by him. Asal jangan diartikan makhluk perantara. Jadi jangan diartikan Yesus itu maklar penciptaan. Tidak ada itu. Nah, untuk lebih jelasnya coba. Kalau Yohanes 1 ayat 1 diartikan Yesus itu sebagai perantara seperti seorang maklar penciptaan. Coba bandingkan. Roma 11 ayat 36. Di sini sebab segala sesuatu dari dia, dari Allah. Dan oleh dia, oleh Allah. Dan untuk dia. Diterjemahkan dari kata hoti es auto, kai di auto, kai is auto, tapanta. Because of him and by him and to him are all things. Jadi kalau Allah menciptakan oleh dia, langsung, kenapa diartikan kalau Yesus perantara? Tapi kalau untuk Allah oleh. Ini kan tidak konsisten. Kalau Allah diterjemahkan sama dia oleh. Tapi kalau Yesus diterjemahkan dia melalui. Inkonsisten terjemahannya. Nah, ini gramatika. Setelah gramatika sekarang landasan teologis. Landasan teologisnya bagaimana? Allah menciptakan segala sesuatu itu dengan firman-Nya. Oleh firman-Nya. Kan begitu kan? Nah pertanyaannya, kalau Yesus itu perantara ciptaan. Terus gimana proses kerjanya? Kenapa? Bahasa Ibrani itu membedakan kata menciptakan dan menjadikan. Menciptakan itu artinya mengadakan sesuatu dari nihil. Dari tidak ada menjadi ada. Creatio ex nihilo. Inilah menciptakan. Bahasa Ibraninya bara. Bara ini dalam Alkitab tidak pernah dipakai oleh ciptaan manapun juga. Karena yang bisa melakukannya hanya Sang Pencipta. Mengadakan dari tidak ada menjadi ada.
Kalau menjadikan, bahasa Inggrisnya make atau meet, itu bahasa Ibraninya asah. Apa artinya asah? Asah itu menjadikan dari bahan yang sudah ada. Misalnya, dari kayu jati dibuat meja. Jadi bahannya sudah ada. Ketika Allah membentuk manusia di tanah liat, dia menjadikannya manusia. Karena Tuhan sudah menciptakan bahannya, dari bahan ini dibentuk manusia dari bahan yang sudah ada. Tuhan menggunakan dua-duanya. Tuhan menggunakan bara, menggunakan asah. Tapi manusia asah saja. Kenapa? Kita hanya bisa menciptakan sambal, tapi tidak bisa. Kita hanya bisa membuat sambal. Tidak bisa menciptakan lombok. Benar apa tidak? Kita hanya bisa membuat bangunan, tidak bisa menciptakan pasir. Kita hanya bisa membuat meja, tapi kita tidak bisa mencipta kayu. Siapa yang bisa mencipta kayu? Kalau saya ngomong dalam bahasa Jawa, mantep itu. Ing salumaing bumi sakureping langit iki, ora ana siji-siji jalma menungso sing iso ngecat lombok dadi abang. Sapa sing iso ngecat lombok? Ndak bisa, hanya Allah, Tuhan yang Maha Esa yang bisa. Nah, pertanyaannya. Katanya saksi Yehova, saksi Yehova ini, Yesus ini adalah perantara ciptaan. Ini doktrin-doktrin pokok yang harus Anda kuasai. Makanya digunakan kata-kata through him, bukan by him. Melalui dia dan dianya huruf kecil. Yesus itu perantara ciptaan seperti agen penciptaan. Atau seperti tukang ahli atau seperti arsitek penciptaan. Terus saya tanya, lah iya mas. Oke lah Anda mengatakan Yesus itu adalah perantara ciptaan. Tolong jelaskan kepada saya. Prosesnya gimana, proses kerjanya. Mengantarai penciptaan itu piye carane. Tolong jelaskan. Ini kan rumahnya Bapak. Iya betul rumah saya. Dapat dikatakan ini rumah bikinan Bapak. Tetapi kan Bapak tidak langsung menciptakan dengan tangannya Bapak. Siapa yang menggarap rumah ini? Tukang saya bilang. Iya. Yang menghendaki gambarnya saya. Berarti Bapak ini yang membuat rumah ini, tapi yang konkret secara langsung tukang kan? Tapi kan dikatakan di rumahnya Bapak. Iya betul. Lah seperti itu Pak. Caranya Yesus membantu Allah. Terus saya jawab, oke. Kalau gitu caranya saya mau jawab. Rumah ini tidak saya ciptakan. Tapi saya buat. Lu apa bedanya? Ya jelas beda mas. Rumah ini kan bahannya dari pasir. Bahannya dari batu. Saya tidak bisa membuat batu mas. Saya tidak bisa menciptakan batu. Saya hanya bisa membuat batu ditumpuk-tumpuk jadi rumah. Benar apa enggak? Iya. Loh kalau Yesus itu ciptaan menurut pikiranmu. Berarti Yesus pernah tidak ada dong. Sama dengan kita kan? Iya pak. Dia tapi ada pertama kali. Sebelum Abraham ada. Sebelum dunia ada. Dia ada duluan. Nah setelah ada duluan. Maka Yesus diajak bermain-main oleh Allah. Itu sesuai dengan Amsal. Aku menjadi anak kesukaannya. Aku bermain-main di hadapannya. Lah wong puisi kok pahami beneran. Itu kan sama dengan kamu mengatakan, mari kita bertanya pada rumput yang bergoyang, takonono itu rumput itu. Kan nggak bisa begitu pola pikirnya, saya bilang gitu. Nah, terus gimana prosesnya kerjanya? Lalu Yesus itu diajak Tuhan bekerja sama menciptakan langit dan bumi. Oh, berarti Tuhan meminta bantuan ciptaannya begitu. Loh, kok Bapak pertanyaannya begitu? Lah iya dong. Allah itu maha kuasa. Masuk tergantung dengan ciptaannya. Kalau Yesus membantu Tuhan mencipta, betapa kecilnya Allah itu dibantu oleh ciptaannya. Ya itu tadi loh Pak, seperti Bapak bikin rumah tadi, enggak podo mas, ora podo. Ini bukan saya ciptakan, ini saya buat. Karena bahannya sudah ada. Yesus itu ciptaan menurut kamu berarti kan pernah tidak ada. Ya. Terus dia membantu Tuhan menciptakan. Kata membantu Tuhan itu sudah tidak layak diucapkan. Tuhan kok bantu. Gimana caranya kamu membantu?
Ciptaan. Ciptaan pernah tidak ada. Terus tugasnya dia itu membantu Allah menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Sementara sebagai ciptaan dia pernah tidak ada. Bagaimana ciptaan yang pernah tidak ada membantu Allah menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Itu namanya jeruk makan jeruk. Tidak cocok ini, tidak masuk akal ini. Masuk akalnya bagaimana Pak? Masuk akalnya apabila firman itu adalah Allah. Sebab dengan firman itu adalah Allah. Firman itu satu dengan Allah. Allah tidak tergantung dengan ciptaan. Allah menciptakan dengan firman-Nya dan firman-Nya itu adalah di dalam diri Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Coba masuk akal yang mana sekarang? Pusing saya Pak. Nah, jawabannya dia mesti gitu. Tolong Anda, ini tema-tema pokok yang harus dihafal di luar kepala. Oke? Masih berpikir atau saya lanjutkan langsung? Langsung. Oh, ini murid cerdas semua ini. Seneng saya kalau begini. Ini masih berapa kali pertemuan lagi dan terus menerus gini loh. Tapi mohon sampai di rumah. Sebaiknya memang Anda harus kembali untuk menelaah ini. Ya. Sekarang ayatnya Kolose pasal 1 ayat 15. Saya akan membaca Alkitab terjemahan palsu ini. Dan Anda silahkan membaca Alkitab asli. Artinya Alkitab yang diterjemahkan secara bertanggung jawab. 1 ayat 16. Ayat 15 sampai 16. Saya baca saja. Supaya lebih lengkap sebetulnya saya baca ayat 15 sampai 17. Nanti kita bahas ayat per ayat. Ini terjemahan Made in Saksi Yehova. Dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung di antara semua ciptaan. Karena melalui dia, huruf kecil, segala perkara lain diciptakan di surga dan di bumi. Perkara-perkara yang kelihatan dan perkara-perkara yang tidak kelihatan. Baik itu takhta maupun pertuanan, ataupun pemerintah, ataupun kalangan berwenang. Segala perkara lain telah diciptakan melalui dia dan untuk dia. Juga dia ada sebelum segala perkara lain. Dan melalui dia segala perkara lain menjadi ada. Iki maksudnya apa? Coba bayangkan. Kok jadi perkara lain ini suka berperkara memang Saksi Yehova ini. Coba bayangkan, saya bukan ngomong provokatif. Bukan karena saya itu pernah di partai politik, biasanya bahasanya partai politik itu kan bahasa agak provokatif. Ini bahasa yang bukan provokatif, tapi bahasa yang memotivasi, ya, untuk memotivator ini sebetulnya, seorang motivator gitu. Kenapa kok segala perkara lain? Coba dibandingkan dengan terjemahan Alkitab yang benar ini. Mungkin kalau Bapak Ibu Saudara tidak teliti membaca kitab suci. Wah ini memang repot ini kan. Nanti kan saya tunjukkan betapa Saksi Yehova itu pinter muter-muter ayat. Kalau kita baca, ada banyak yang ditambahkan. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Kata lebih utama dihilangkan. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu. Yang ada di surga dan yang ada di bumi. Yang kelihatan, yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Kok bisa segala sesuatu menjadi segala yang lain atau perkara lain? Lainnya itu dari mana? Kenapa kok yang lain? Nah pertanyaannya, karena Yesus satu di antara mereka. Maka yang ciptaan setelah Yesus itu ciptaan lain setelah Yesus gitu loh. Dan kata lain ini ditambahkan. Yang menggelikan lagi penambahan kata ini. Pakai ayat lagi.
Memang kalau semua digunakan ayat yang oke, sekarang kita bahas satu persatu supaya sistematis dan tidak bingung ya. Pertama, dalam bahasa aslinya kata yang diterjemahkan yang sulung, yang lebih utama dari segala ciptaan, itu bahasa aslinya prototokos pases ketisios. Prototokos. Tokos itu adalah yang dilahirkan. Proto itu yang pertama. Yang pertama dilahirkan. Harafiah. Ini sebetulnya bentuk Yunani dari terjemahan Alkitab Perjanjian Lama, bekor, yang sulung. Nah, kata yang sulung atau prototokos itu maknanya bisa yang sulung dalam urutan waktu, ya, tapi juga bisa berarti yang pertama dalam urutan kehormatan. Jadi ada maknanya lebih dari satu. Yang sulung itu kalau bahasa Indonesia, sulung ya sulung. Anak mbarep itu bahasa Indonesia. Tapi kalau Anda memahami ayat Alkitab menurut konteks Indonesia, apa Anda benar? Wong Alkitab tidak muncul di Indonesia. Alkitab itu kan munculnya di Israel. Budaya Israel lain dengan budaya Indonesia. Satu contoh. Saya menulis satu buku, itu buku konyol, saudara-saudara. Konyol, tapi kalau Anda berat ngambil harafiah, kata per kata, coba Anda baca tulisan saya Togok Madeg Pandito. Itu bahasa Banyolan itu. Jadi Semar diskusi sama Belung soal Allah Tritunggal, soal keilahian Yesus. Ketika Togok memahami segala sesuatu itu dari sudut pandang huruf harafiah diartinya. Yang sulung tuh ya sulung Semar katanya. Loh, maksudmu apa? Katanya Semar. Contohnya Raden Antareja itu sulung anaknya Werkudara. Adiknya namanya Gatotkaca. Lah itu kan sulung menurut dunia pewayangan kita. Kalau menurut Alkitab tidak seperti itu. Lah kok bisa kamu mengatakan seperti itu Semar? Buktinya berebut hak kesulungan. Nah coba budaya mana yang mengenal hak sulung kok diperebutkan? Kalau Indonesia sulung ya sulung. Masa harus diperebutkan? Kenapa hak kesulungan diperebutkan? Karena ada makna lain di samping sulung itu adalah pertama dari urutan waktu. Tapi pertama di urutan kehormatan. Atas dasar itulah maka lembaga Alkitab mempertegas makna ayat ini. Prototokos itu anak yang sulung itu diartikan yang sulung yang lebih utama dari segala ciptaan. Jadi sulung ini menunjukkan keutamaan. Contohnya, kenapa Esau sama Yakub berebut hak kesulungan? Karena dalam budaya Israel, yang sulung itu punya hak lebih daripada yang lain. Pertama, hak untuk memimpin family altar. Itu anak sulung. Jadi family altar atau bisbah keluarga itu dipimpin oleh anak sulung. Yang kedua, secara rohani dia berhak mewarisi berkat Abraham. Yang ketiga, secara duniawi dia menerima warisan 2 kali lipat dari yang bungsu. Itulah sebabnya sekalipun secara urutan waktu memang Esau yang sulung, karena sekalipun kembar yang pertama-tama keluar itu kan Esau, baru kemudian Yakub kan, diperebutkan karena apa?